Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Shalom. Ada sukacita? Tentu ya. Hari ini kita merayakan ulang tahun kan. Orang yang merayakan ulang tahun tentu ada sukacita di dalamnya. Kalau wajahnya suram, sedih, itu berarti nggak ada sukacita. Jadi kalau kita merayakan ulang tahun, harus ada kegembiraan dan sukacita. Tadi dengan Romo John kami sepakat siapa yang belum bisa. Kalau begitu yang belum bisa, yang khotbah beda begitu. Nah, karena Romo John sudah mempersiapkan khotbah, maka saya belum bisa. Maka pada hari ini kita bersukacita karena hari ini unit SMP Fransiskus dan SMA Fransiskus Kerama merayakan ulang tahun yang ke-59. Tepuk tangan kita. Kita patut bersyukur ini sebagai satu keluarga besar karena ulang tahun 59 ini adalah ulang tahun atau momentum yang luar biasa. Kita bisa berjalan SMP dan SMA ini di usia 59 itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Artinya begitu besar kasih Tuhan kepada kita sehingga unit ini bisa eksis dan berjalan sampai saat ini untuk berjalan bersama-sama. Dan bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dari saya sempat tanya Romo John, nanti Romo John menyampaikan khotbah apa? Ada contekannya bagi kita untuk bisa saya sampaikan pada pengantar ini. Khotbah hari ini atau Injil hari ini sesuai dengan Injil bacaan liturgi hari ini tentang Yesus yang ditolak. Nyambung gak ya? Kalau pengalaman ditolak itu kan tidak mengenakan. Apalagi kalau ditolak, kalau udah nembak tapi ditolak itu rugi. Udah berusaha setengah mati, mendekati setengah mati dengan caranya, tapi ditolak. Jadi boleh dikatakan investasi yang sia-sia. Investasi pendekatan, investasi keuangan, toh akhirnya juga ditolak. Sudah dicoba untuk ditraktir kemana-mana, ditolak juga gitu. Jadi gak mengenakan dengan pengalaman ditolak itu. Dan hari ini kita dengar Yesus yang ditolak oleh orang-orang sekampungnya, orang Nazaret. Apa yang nanti sampaikan kepada kita dengan peristiwa hari ini, peristiwa ulang tahun SMP dan SMA, nanti Romo John akan memperdalam lagi. Mudah-mudahan bacaan ini meneguhkan dan membantu kita untuk semakin yakin kalau Yesus itu sudah selalu hadir dan berada bersama kita. Jangan sampai ketika kita menyadari dan memahami kalau Yesus hadir bersama kita, kita menolak Dia. Siapapun yang bergabung dalam keluarga besar Fransiskus itu adalah bukan Tuhan, kata Fransiskus. Orang yang ada di depan kita patungnya ini, Fransiskus mengatakan Tuhan menganugerahkan kepadaku sejumlah saudara. Jadi kehadiran siswa-siswi Fransiskus di tahun ajaran baru ini dan guru-guru dan karyawan kita semua yang membentuk keluarga besar Fransiskus bersama dengan orang tua murid adalah anugerah Tuhan. Mudah-mudahan pengalaman persaudaraan kebersamaan kita pada hari ini dengan perayaan ulang tahun ini menguatkan semangat persaudaraan tadi. Jangan sampai ada prinsip menolak teman atau saudara, tetapi semakin meneguhkan kalau kita adalah saudara satu dengan yang lain. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita awali perayaan keselamatan ulang tahun SMP dan SMA Fransiskus ini dengan rasa syukur, seraya kita juga menyadari kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dengan hati penuh sesal kita ungkapkan tobat kita kepadanya, agar kita pantas dan layak untuk menyampaikan rasa syukur dan mohon berkat kepada Tuhan di sepanjang masa-masa yang datang, agar seluruh guru dan karyawan serta siswa senantiasa diberkati Tuhan.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Intensi misa kita pada hari ini, kita mau berdoa bagi para guru dan siswa-siswi SMP dan SMA Fransiskus Keramat. Semoga senantiasa diberikan rahmat, kesetiaan, kesabaran, tanggung jawab dalam seluruh proses belajar dan mengajar. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, bahwa Engkau yang menghimpunkan kami untuk berkumpul bersama, untuk bersatu bersama sebagai satu keluarga, sebagai satu persaudaraan dalam komunitas SMP dan SMA Fransiskus di Keramat ini. Tuhan, kami menyadari betapa besar rahmat yang Kau berikan kepada unit SMP dan SMA Fransiskus Keramat. Engkau yang menuntun persekolahan Fransiskus ini hingga bisa mencapai usia ke-59 pada hari ini. Dan kami bersyukuri rahmat itu ya Tuhan. Pengalaman yang telah kami alami mengajarkan kepada kami betapa kasih-Mu jauh lebih besar dari segala keterbatasan dan kelemahan kami. Untuk itu kami mohon kepada-Mu ya Bapa, semoga kiranya lewat perayaan ulang tahun SMP dan SMA Fransiskus Keramat di 59 ini, Engkau senantiasa menyertai kami, memperkuat kami, meneguhkan kami untuk senantiasa yakin dan percaya bahwa Engkau selalu mendatangi kami dan ada bersama kami, sehingga kami mampu membangun suasana persaudaraan, kekompakan, dan kekeluargaan di antara kami. Demi Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi
bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu, sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya." Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk melihat apa yang tidak kurampas. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Sebab karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah mudah meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semua itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya."
Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya harap khotbah ini tidak terlalu lama karena intinya sudah disampaikan oleh Romo Matius di bagian awal tadi ya. Saudara-saudari, Bapak Ibu guru, karyawan, putra-putri kami, siswa-siswi SMP dan SMA Santo Fransiskus 1, selamat pagi untuk kita semua. Semoga Tuhan menganugerahkan kita damai dan kebaikan. Antara seekor lalat dan seekor lebah, meskipun sama-sama punya sayap, tetapi punya satu hal yang berbeda, yakni cara mereka melihat, cara mereka memandang. Seekor lalat akan sering atau selalu terfokus pada hal-hal yang berbau sampah. Sementara seekor lebah, dia akan selalu berfokus mencari, berjuang untuk menemukan hal-hal yang indah seperti bunga, hal-hal yang manis seperti madu. Jadi meskipun dalam taman bunga yang indah, seekor lalat hanya akan berfokus pada sampah, mencari sampah, padahal dia di tengah taman bunga yang indah. Sementara sebaliknya, seekor lebah akan mampu menemukan bunga, bahkan madu, terutama juga bahkan dalam tumpukan-tumpukan sampah. Kita baru saja mendengar bacaan yang menarik tentang bagaimana Yesus ditolak oleh orang sekampungnya. Mungkin kalau ditolak oleh gebetan gitu ya, rasa sakitnya nggak terlalu ya. Tapi oleh orang sekampungnya yang barangkali di antara mereka ada teman-teman bermain waktu dia masa kecil, itu barangkali rasanya sakit. Dasar penolakan mereka bukan sesuatu yang sangat penting juga, hanya karena mereka melihat asal-usul Yesus. Mereka tahu siapa bapaknya, mereka tahu saudara-saudaranya. Jadi segala sesuatu yang baik, termasuk mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tidak mampu mereka lihat. Mereka ibarat kata tadi, melihat dengan cara lalat melihat. Mereka hanya berfokus pada hal-hal yang negatif. Karena itu mereka menolak Yesus. Mereka tidak mampu melihat segala mujizat yang dilakukan Yesus, perkara-perkara baik yang dilakukan Yesus. Tidak mampu memiliki mata sebagaimana seekor lebah memandang, melihat. Saudara dan saudari, saya selalu yakin dan percaya bahwa sekolah kita, SMP maupun SMA Santo Fransiskus, adalah rumah, tempat setiap orang harus diterima, tempat setiap orang harus merasa dianggap sebagai saudara dan saudari, tempat juga setiap orang perlu merasa dihargai dan disyukuri kehadirannya. Kalau hari ini kita merayakan hari ulang tahun yang ke-59, usia yang sudah cukup panjang, usia kakek-kakek yang sudah punya cucu gitu, alumni kita sudah banyak di mana-mana. Semoga ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk merefleksikan apakah sekolah kita atau rumah kita ini sudah menjadi tempat bagi siapapun untuk diterima, tempat bagi siapapun untuk merasa dihargai, tempat bagi siapapun akan merasa kehadirannya disyukuri. Kalau masih ada sesuatu yang membuat saudara-saudara kita, entah itu putra-putri kita ataupun guru-guru kita merasa tidak diterima, tidak dihargai kehadirannya, mari kita perbaharui lagi seluruh diri kita, siapapun kita, apapun tugas kita di tempat ini. Mari kita berusaha menerima siapapun yang hadir,
dan percaya bahwa setiap orang selalu punya sesuatu yang patut disyukuri dari kehadirannya di tempat ini. Saya diam bukan karena lupa ngomong apa ya, tapi biar kita merenungkan dulu apa yang baru saja didengar. Semoga Santo Fransiskus Assisi, pelindung sekolah kita, yang dikenal sebagai seorang pribadi yang sangat mencintai yang namanya persaudaraan itu, juga menjiwai kita, menginspirasi kita, agar mampu untuk saling menerima, saling memberi diri, saling menghargai, dan saling mensyukuri kehadiran satu sama lain, apapun peran kita sebagai guru, sebagai siswa, sebagai karyawan-karyawati, apapun potensi-potensi yang kita miliki, mari kita berikan itu sepenuhnya untuk perkembangan diri kita, perkembangan terutama sekolah kita bersama, rumah kita bersama. Saya kira begitu saja Pak ya. Mungkin ada tambahan? Cukup ya? Cukup. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita tanggapi firman Tuhan tadi. Sama-sama kita berdiri aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Tuhan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, dari kemudian bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan segera akan datang mengambil hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Terdorong oleh penyertaan-Mu ya Bapa, maka beranilah kami putra-putrimu menyampaikan doa-doa permohonan. Bagi pemimpin gereja, bergantilah para uskup, imam, dan diakon kami. Semoga mereka senantiasa mewartakan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang merasakan dan menemukan Engkau yang hadir di dunia. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang mengalami kesedihan, keputusasaan, dan sakit, semoga mereka dapat merasakan kehadiran-Mu yang selalu menjaga dan menyapa mereka melalui para perawat, dokter, keluarga, dan setiap orang yang berkunjung, sehingga kesadaran itu memampukan mereka bangkit dari keterpurukan dan menerima segala yang terjadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan SMA dan SMP Santo Fransiskus I, semoga Bapak Ibu guru dan karyawan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa dan siswi SMA dan SMP Santo Fransiskus I, kobarkanlah semangat kami para siswa dalam tugas belajar kami, agar kelak kami menjadi orang yang berdaya dan bagi orang lain, dan berusaha menjadi anak yang setia pada perintah orang tua di rumah dan para guru di sekolah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas sejumlah saudara yang Kau berikan kepada kami dalam keluarga besar kami di Yayasan Santo Fransiskus Istimewa, di SMP Fransiskus I dan SMA Fransiskus I.
Kami mensyukuri anugerah Kepala Sekolah John dengan Bapak Ibu Guru di SMP Fransiskus beserta karyawan-karyawati, dan juga kami bersyukur akan anugerah Kepala Sekolah kami Ibu Hotma di SMA Fransiskus 1 beserta dengan para guru, karyawan-karyawati yang ada di SMA Fransiskus 1. Dan mereka adalah orang-orang hebat, mereka adalah orang-orang kuat yang kau percayakan untuk mendampingi putra-putrimu yang kau kirim untuk dididik dan dididik di sekolah Fransiskus ini. Kami mensyukuri anugerah itu ya Tuhan, dan kami mohon kepadamu, tambahkanlah anugerah berkat-Mu atas diri mereka, agar mereka senantiasa dari hari ke hari senantiasa mampu melayani, mendampingi dan mendidik siswa-siswi putra-putrimu ini, agar mereka senantiasa dapat mewujudkan kekompakan persaudaraan dalam keluarga Fransiskus. Untuk itu berikan anugerah dan berkat-Mu atas mereka semua. Kami mohon, Tuhan, kami juga mensyukuri anugerah siswa-siswi putra-putri SMP dan SMA Fransiskus di Frankfurt ini yang kau kirim, yang kau utus, yang kau percayakan untuk bergabung menjadi keluarga besar di Fransiskus Keramat ini. Tuhan, mereka adalah putra-putri yang kau ciptakan dengan anugerah yang terindah. Mereka adalah orang hebat, mereka juga adalah orang-orang kuat, orang-orang yang sabar, dan juga anak-anak yang baik. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah mereka dari hari ke hari dalam usaha dan upaya mereka menimba ilmu serta menimba teladan kebaikan dari Bapak kami Fransiskus di tempat ini. Semoga mereka juga Kau berkati dari hari ke hari agar bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik di hadapan-Mu dan juga di hadapan keluarga serta di hadapan bangsa dan negara kami. Mari kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan yang kami panjatkan ke hadapan-Mu. Semoga berkat kasih dan kemurahan-Mu Engkau berkenan mengabulkannya demi Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
kami yang terkasih, supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah Engkau menerima persembahan kami umat-Mu, roti dan anggur yang kami unjukkan kehadirat-Mu di pagi hari ini, dalam rangka syukur kami ya Tuhan atas ulang tahun SMP Fransiskus I dan SMA Fransiskus I di Keramat yang ke-59. Tuhan, Engkaulah yang telah menyertai persekolahan ini sehingga bisa berdiri dalam pelayanannya, pengabdian bagi putra-putri bangsa Indonesia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga kiranya lewat kurban khusus ini Engkau senantiasa meneguhkan dan meyakinkan kami untuk senantiasa berpaut kepadamu dalam seluruh karya pelayanan kami di persekolahan Fransiskus ini. Demi Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Marilah menggerakkan hati kepada Tuhan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi, berseru, Kudus, Kudus, Kudus Tuhan, atas segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan dulu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Berkatilah kami semua, ya Bapa, putra-putrimu, keluarga besar SMP Santo Fransiskus I dan SMA Fransiskus I yang pada hari ini merayakan ulang tahun ke-59. Semoga segala berkat yang kami butuhkan Kau limpahkan untuk kemajuan utama lembaga pendidikan kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama para guru, karyawan, alumni, para orang tua yang telah mendahului kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan yang abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul, bersama Santo Fransiskus dari Assisi, Santa Clara dari Assisi, Santo Antonius dari Padua, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk yang Maha kita dan menurut cara ilahi, maka kita berdoa. Dimuliakan
segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab percaya Dia berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan merajai sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersama. Dan bersama-Mu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah, Yang maha susah dunia berikanlah damai. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Yang saya dapatkan bersama saya, tapi saudara saja maka saya kasih. Tubuh Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, yang berhak menerima komuni kudus adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Bagi anak-anak yang mau menerima berkat dari imam, bisa berbaris dengan tertib setelah komuni kudus.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, Perjamuan kudus ini kami diteguhkan untuk tetap berpegang padamu ketika mengalami penolakan seperti Yesus. Semoga berkat penyertaan Roh Kudus-Mu kami menjadi pengikut Putra-Mu yang setia sampai tiba waktunya kami menghadap tahta kemuliaan-Mu. Demi Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, baik, terima kasih untuk Romo Matius dan Romo John yang sudah memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertugas. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan hari ulang tahun SMP dan SMP Fransiskus yang ke-59. Informasi pertama untuk SMA. Nanti setelah potong kue tetap berada di aula untuk mengurus atau mengatur sound system untuk kegiatan selanjutnya. Sementara untuk SMP setelah potong kue mungkin bisa diarahkan sama Bu Ida untuk ke ruangan SD. Kemudian setelah ini nanti kita ada sesi potong kue dan diiringi oleh musik. Terima kasih. Salam Pax et Unum. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini, perayaan ulang tahun SMP Fransiskus 1 dan SMA Fransiskus 1. Selamat ulang tahun untuk SMP Fransiskus 1 Romo John beserta Dewan Guru dan juga siswa-siswi Fransiskus. Dan juga selamat ulang tahun untuk SMA Fransiskus 1 Ibu Mama beserta Dewan Guru, karyawan-karyawati dan siswa-siswi beserta orang tua wali murid yang hari ini juga hadir. Saya perhatikan di belakang ada orang tua wali murid. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat ulang tahun. Dan mari kita tepuk tangan. Untuk menutup perjumpaan kita dalam predikasi ini, mari kita mohon kekuatan dan berkat Tuhan supaya SMP Fransiskus 1 dan SMA Fransiskus 1 senantiasa diberkati Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari serta adik-adik sekalian, unit SMP 1 Fransiskus, unit SMP Fransiskus 1 dan SMA Fransiskus 1 senantiasa tetap dalam bimbingan, lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini Ekaristi ulang tahun SMP Fransiskus 1 dan SMA Fransiskus 1 sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.
Untuk seksi foto kue silakan bisa antar kuenya ke aula. Mungkin bisa diiringi musik. Oke, mari kita menyanyi bersama. Berserta Romo Mateus untuk bisa bersama-sama meniup lilin. Kita bernyanyi Happy Birthday
kuenya ke Romo Mateus. Kemudian kita lanjutkan dengan Bapak Ibu Guru dari SMA Prastu 1. Kemudian Romo John nanti membagikan kuenya ke perwakilan dari Yayasan Bunda Sintri. Ke Bapak Ibu Guru SMA Prastu 1 ya. Romo silakan potong kuenya bagikan ke Bunda Sintri. Ayo, lagi-lagi mungkin ke para tamu datang. Agung, masuk ke Agung, kemudian para undangan dari TK. Oke. Oke, silakan. Bapak mungkin bisa langsung lagi ke TK. Silakan dokumentasi ke para tamu undangan dari unit TK. Kemudian Robodo mungkin bagi ke komite, Robodo bagi ke komite. Silakan didokumentasi yang dari SMP. Oke. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa kembali ke depan. Oke, mungkin bisa kita kembali ke tempat masing-masing karena kita sebentar lagi akan istirahat. Dan Bapak Ibu SMP mungkin bisa arahkan ke para tamu undangan ke ruangan SD. Ke Bapak Ibu Guru SMA Prastu 1 yang